Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah, dalam rangka seperti biasanya, yaitu mengadakan kajian tadabbur Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah menjadikan hati kita lembut, amin. Pikiran kita jernih, serta amal kita semakin dekat dengan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagai jalan bertambahnya iman dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudariku, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan tadabbur malam ini, yaitu tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran, kita akan membacakan satu ayat yang mulia dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka yaitu orang-orang kafir dan munafik tidak akan memerangi kamu, yaitu kepada kaum muslimin, dengan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan di antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka tercerai-berai. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. Quran surat Al-Hasyr ayat 14. Makna umum dari ayat ini bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang munafik sebagai musuh Islam, tampak mereka seolah-olah bersatu dalam barisan mereka, dalam satu barisan. Tetapi hakikatnya hati mereka penuh pertentangan dan permusuhan. Dan juga sebagian makna dari ayat ini bahwasanya Allah menjelaskan kepada kita, kepada kaum muslimin, persatuan mereka hanya tampak lahiriah, sementara batin mereka penuh dengan keretakan. Sebab utamanya mereka tidak berlandaskan dengan iman, sehingga tidak ada ikatan yang hakiki dalam hati mereka. Ayat ini berkenaan dengan pengusiran Bani Nadir, yaitu kabilah Yahudi dari Madinah. Orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay berjanji mendukung Yahudi. Abdullah bin Ubay merupakan salah satu tokoh Yahudi. Dia berjanji akan mendukung Yahudi untuk memerangi kaum muslimin.
tetapi akhirnya tidak menepati janjinya. Sehingga Allah mengajarkan bahwasanya musuh-musuh Islam bisa tampak seperti solid, seperti bersatu, tetapi kenyataannya rapuh. Ini ayat ini berkenaan dengan sejarah ini. Dan kita bisa melihat dan merujuk pada beberapa ulama ahli tafsir, diantaranya yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun tentang Bani Nadir, yaitu kabilah Yahudi di Madinah dan kaum munafikin. Mereka berjanji akan bersatu melawan kaum muslimin. Tetapi ketika terjadi peperangan, ternyata mereka saling meninggalkan. Sehingga Allah menegaskan pada kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat, kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai karena tidak ada keimanan. Ikatan mereka begitu rapuh. Hanya terlihat lahirnya saja mereka bersatu, kompak, padahal dalam hati mereka banyak pertentangan, banyak permusuhan. Begitu juga kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di. As-Sa'di mengatakan bahwa musuh-musuh Islam bisa tampak kuat karena jumlah. Tolong ibu-ibu dikondisikan anak-anaknya. Harta atau senjata, namun hakikatnya rapuh. Kebersatuan mereka hanyalah sekedar kepentingan dunia, bukan ikatan hati. Sebab itu, meskipun umat Islam sedikit, tetapi bila hati mereka bersatu di atas iman dan tauhid, mereka lebih kuat daripada orang-orang Yahudi yang jumlahnya berlipat-lipat. Sehingga saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita mengetahui tafsir dan kandungan ayat ini, menjadikan bertambahnya keyakinan kita bahwasanya kekuatan, kemenangan dan juga kemuliaan bukan diukur dari kuantitas, dari jumlah banyaknya, melainkan dengan kualitas. Dengan demikian, jumlah yang sedikit atau kelompok yang kecil ada peluang untuk menjadi kelompok yang kuat, bahkan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Kata Allah di dalam firman-Nya, betapa banyak kelompok yang kecil yang dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Talut dan Jalut bersama Bani Israel, menjadi dalil bahwa kemenangan bukan diukur atau standarnya bukan dari jumlah maupun kekuatan fisik ataupun banyaknya peralatan, tetapi dari pertolongan Allah dengan sebab keimanan yang kokoh dan kesabaran. Pada ayat ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahwasanya sunnatullah, bahwa kemenangan bisa berpihak kepada kelompok kecil jika mereka sabar dan ikhlas. Dan dalil ini dan ayat ini menjadi dalil bahwa kualitas lebih utama daripada kuantitas. Begitu juga Al-Qurtubi juga mengaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum ishruna sabiruna yadlibuna mi'atain, di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, di antara kaum muslimin, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Jadi kuncinya adalah keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Ketika jumlah kita sedikit atau jumlah kaum muslimin sedikit, bisa berbanding 1 orang dengan 10 orang. Ketika betul-betul jiwa kaum muslimin ditanamkan keimanan, kesabaran dan juga keikhlasan. Dan ini terbukti sebagaimana kisah-kisah perang Badar, jumlahnya 3 kali lipat. Begitu juga perang Al-Ahzab, perang Ahzab, perang Khandaq, dikarenakan
para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW memiliki keteguhan, keimanan, keikhlasan, kesabaran, kemenangan bersama mereka. Jumlah yang banyak bukan suatu tolak ukur untuk mendapatkan kemenangan, tapi tolak ukur yang mendapatkan kemenangan adalah sejauh mana kaum muslimin mereka bersabar, ikhlas, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pejuang akhir zaman, ya, insya Allah kita sebagai pejuang akhir zaman. Ayat ini yaitu surat Al-Hasyr ayat 14 yang barusan kita baca, ya, memberi pesan kita jangan pernah takut dengan persatuan musuh-musuh Allah yang tanpa kokoh, karena hakikatnya mereka rapuh. Tetapi takutlah jika hati umat Islam sendiri yang berpecah. Oleh karena itu kita di sini kuatkanlah persatuan hati kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Mereka tampaknya bersatu, pada hakikatnya hati mereka berpecah belah. Dan ini banyak terjadi di kelompok-kelompok Islam, ya. Dan saya sendiri termasuk korban dari berbagai macam perpecahan, ya. Saya berapa kali masuk ke komunitas, pecah lagi. Alhamdulillah, saya ambil hikmah. Pelajarannya itu Allah takdirkan saya bergabung dengan Gaza. Mudah-mudahan ini sebagai petunjuk, ya, yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya dan juga saudara-saudara kita semuanya. Dan kita harus yakin, ya, bahwasanya kita berjuang bukan hanya untuk kita atau untuk keluarga kita, tapi untuk kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa, ya, bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ulama, ya, tapi karena kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki tujuan ingin membantu Al-Mahdi untuk membangun Islam yang telah dirusak oleh umat Islam akhir zaman. Insya Allah bismillah kita akan mendapat pertolongan, walaupun kita harus berjuang terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, terkhusus untuk kita sebagai para pejuang akhir zaman. Insya Allah bahwasanya musuh Islam tampak solid, akan tetapi hakikatnya rapuh. Sehingga nanti ketika Pakistan dikeroyok dengan 80 negara, betul atau simbol, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi dengan kekuatan tauhid, ya, dan juga kesabaran, insya Allah akan menolongnya. Sehingga kita harus optimis, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita bisa melihat kekuatan global, ya, sistem yang menguasai media, ekonomi, politik, ya, nampaknya mereka bersatu padahal di dalamnya penuh konflik, ya. Perebutan kepentingan dan saling curiga, inilah janji Allah yang tetap relevan pada akhir zaman, ya. Walaupun akhir zaman, ya, ini janji Allah, ya. Kita harus yakin walaupun mereka bersatu padu, ya, puluhan negara orang-orang kufar untuk menyerang nanti kekuasaan Al-Mahdi, mereka sebetulnya hati-hati mereka tidak bersatu, ya. Sehingga mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin yang bersatu di atas tauhid, kekokohan iman dan juga keyakinan. Begitu juga pada ayat ini mengingatkan kepada kita bahaya perpecahan umat, ya. Kita harus menjaga persatuan di antara kita, ya. Persatuan di atas keimanan dan keikhlasan, ya, seperti itu. Sehingga dengan persatuan itu kita akan menjadi kelompok yang kuat walaupun jumlah kita hanya sedikit. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Yang artinya janganlah kalian saling dengki, saling membenci, dan saling memutuskan hubungan di antara kita. Jangan saling bermusuhan, tapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersatu. Mudah-mudahan kita di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah imaniyah kita dijaga oleh Allah SWT. Ukhuwah yang benar-benar dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di antara pelajaran yang kita bisa ambil, yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya kita jangan tertipu dengan besarnya kekuatan musuh. Fokus bagaimana kita membangun kekuatan dengan iman, ilmu, dan persatuan. Fokus kita saja ya. Kita fokus untuk membangun iman, ilmu, dan persatuan. Alhamdulillah ya. Sedang kita lakukan ya, membangun semua itu. Membangun keimanan kita di atas tauhid, membangun ilmu ya dengan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan al-mubasyirat akhir zaman. Dan juga kita membangun bagaimana kita mengajarkan atau menerapkan persatuan di antara kita berjamaah dari segala sisi, dari mulai makan, kemudian muamalah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ini adalah bentuk sebagai pembangunan persatuan. Dan kita juga harus ingat bahwasanya janji Allah pasti benar ya. Ketika kita yakin ya, dengan kita menempuh sebab-sebab yang akan menjadikan Allah menolong kita, maka kita harus yakin bahwasanya Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Dan ini sudah dikuatkan di dalam firman-Nya di dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Oleh karena itu, kita harus yakin kita di sini dalam rangka menolong agama Allah, bukan menolong perkara-perkara dunia, tapi menolong agama Allah. Dan kita harus yakin ketika kita sedang menolong agama Allah ya, dengan kita memulai dari diri-diri kita, memperbaiki diri-diri kita ya, memperbaiki akidah-akidah kita, memperbaiki amalan-amalan kita, kemudian kita berjuang untuk kaum muslimin dalam rangka menolong agama Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, bahwasanya dari tadabbur ayat ini kita mendapati dari kandungan makna ayat yang kita tadabburi, yaitu 3 kunci utama untuk kekuatan bagi para pejuang akhir zaman. Perhatikan, ini kunci untuk kekuatan bagi kita para pejuang akhir zaman. Yang pertama yaitu tauhid sebagai sumber kekuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak menolongmu, maka siapa yang dapat menolongmu selain Allah. Quran surat Al-Imran ayat 160. Mana menjaga tauhid murni, tidak berbuat syirik, tidak berbuat riya, dan juga tidak berbuat dari perkara-perkara syirik yang dari hati ataupun perbuatan dan amalan atau ucapan, tidak bergantung kepada makhluk. Ini adalah senjata utama, merupakan senjata utama, yaitu ketauhidan kita kepada Allah SWT dari segala sisi. Ketauhidan kita dari ucapan, ketauhidan kita dari keyakinan, dan juga ketauhidan kita dari amal perbuatan. Oleh karena itu merupakan kunci yang utama untuk kemenangan, untuk pertolongan Allah, yaitu tauhid kepada Allah SWT, tauhid yang murni, dengan menjauhi berbagai macam segala bentuk kesyirikan. Kemudian kunci yang kedua, sebagai sebab Allah menolong kaumnya, umatnya, menolong kita, yaitu ukhuwah dan persatuan hati. Maka perbaikilah ukhuwah di antara kita, hilangkan di antara kita saling berprasangka yang tidak baik ya. Hilangkan di antara kita ya, saling benci, saling iri, hilangkan ya. Karena ini merupakan penyakit-penyakit hati yang harus kita hilangkan ya. Oleh karena itu, kunci yang kedua ini yaitu menjaga ukhuwah dan persatuan hati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, yaitu di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Menunjukkan bahwasanya ketika ukhuwah terjalin dengan baik dan persatuan hati terjalin dengan baik, maka Allah menyukainya. Oleh karena itu bisa kita terapkan dari berbagai sisi. Seperti contoh ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka rapatkan barisan ya. Ini menunjukkan sebuah persatuan ukhuwah ya di antara kita. Seperti itu. Dan juga persatuan-persatuan lainnya berjamaah dalam segala kegiatan ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi yaitu sabar dan teguh dalam jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu in wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini yaitu menunjukkan tentang tantangan di akhir zaman, fitnah dajjal, kerusakan moral, tekanan dunia global. Yang bertahan hanyalah mereka yang bersabar, istiqomah, dan menolak kompromi dalam agama. Artinya betul-betul kita kuatkan keimanan kita. Jangan sampai kita terfitnah oleh fitnah sistem-sistem dajjal, yang dimana fitnah dajjal atau fitnah sistem dajjal sudah merusak ya di luaran sana ya. Alhamdulillah Allah menjaga kita di tempat yang semoga tempat ini dimuliakan oleh Allah SWT ya, dirahmati ya, dan diselamatkan para penghuninya ya, hingga akhir perjuangan nanti. Sehingga dari ayat ini bahwasanya pilar atau kunci dari keberhasilan atau pertolongan Allah yaitu tauhid murni, senjata utama yang bisa senjata utama yang tidak bisa dikalahkan. Kemudian persaudaraan dan persatuan hati ya. Kekuatan sejati umat, ini merupakan kekuatan sejati umat. Kemudian sabar dan istiqomah dalam benteng menghadapi fitnah. Sehingga walaupun musuh kelihatan banyak ya, kalau kita memiliki 3 kunci ini ya, kuatkan tauhid kita, kuatkan ukhuwah kita, ukhuwah lahiriah dan batiniah, kemudian sabar dan istiqomah. Insya Allah pertolongan Allah akan kita raih biidznillah. Karena sudah terdengar azan, kita cukupkan tadabbur malam ini. Mudah-mudahan dengan kita mentadabbur ini, ayat ini menambah hati kita semakin mantap ya, untuk terus berjuang di atas kebenaran ya. Akhir kata ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.